Allah ya anja wa ya sadat ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa nasuru lillah ibadallah rijalallah aqisuna li ajrillah wa kunu ibadallah rijalallah aqisuna li ajrillah wa kunu aunana billah asanallah bi fadlillah ya rabbi bisadati tahaqqaq li syarati asatati bisyarati wa yaswa gaduna lillah ibadallah rijalallah aqisuna li ajrillah wa kunu aunana billah asanallah bi fadlillah bikashfil hujubi an aini wa raf'il baini min baini wa dhamsil kayfi wal aini bi nuril wajhi ya Allah ibadallah rijalallah aqisuna li ajrillah wa kunu aunana billah asanallah bi fadlillah Salatullahi maulana la man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah ibadallah rijalallah aqisuna li ajrillah wa kunu aunana billah asanallah bi fadlillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Malik rahimahullah taala wa adaman nafabihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ilan qol faslun fi mujibil gusli. Satu pasal di dalam menjelaskan perkara yang mewajibkan mandi besar. Melanjutkan dalam kajian fikih sebelumnya, yang mana sebelumnya telah panjang lebar kita membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu atau asbabul hadasil asgor, sebab-sebab hadas kecil. Maka pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang asbabu hadasil akbar, sebab-sebab hadas besar. Sehingga ketika seseorang mengalami salah satu yang akan disebut nanti, bagi dirinya punya hadas besar. Ketika dia punya hadas besar, secara otomatis sebelum melaksanakan sholat atau tawaf, wajib untuk melaksanakan mandi dalam rangka menghilangkan hadas besar. Wudu dalam rangka menghilangkan hadas kecil. Mandi dalam rangka menghilangkan hadas besar. Wal ghuslu lugatan sayalanul ma'i ala syai'in mutlaqan. Mandi itu secara bahasa adalah mengalirkan air atas sesuatu secara mutlak. Jadi mandi secara bahasa yang namanya ada air mengalir, maka di sana namanya mandi secara bahasa. Tapi secara syarak, pandangan syariat, sayalanuhu ala jamil badani biniyatin maksusatin, mengalirkan air atas seluruh tubuh, baik kulitnya atau bulu yang ada di seluruh badan harus terkena air tanpa terkecuali. Air itu pun harus air yang suci mensucikan, belum tercampur dengan sabun, belum tercampur dengan sampo, hanya air mutlak yang suci mensucikan, biniyatin maksusatin, dengan niat yang dikhususkan. Untuk apa niat tersebut? Untuk membedakan mana mandi yang biasa, mana mandi yang sunnah, dan mana mandi yang wajib. Adapun perkara yang mewajibkan mandi besar, waladhi yujibul ghusla, adapun perkara yang mewajibkan mandi besar, sitatu asya'a, ada 6 perkara. Salah satu, adapun 3 perkara minha dari 6 perkara tersebut, tashtariku fiha, mengikuti di dalamnya, bersekutu di dalamnya, ar-rijalu golongan laki-laki, wan nisa'u dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan mengalami 3 hal ini yang nanti akan disebutkan. Yang pertama dari 3 perkara tersebut ialah iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat khitan, yaitu alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Yang dimaksud dari bertemu adalah bi'ilaji hayyin wadihin, dengan memasukkannya orang yang hidup, jelas hidupnya. Goyyaba hasyafata dzakari, dia memasukkan kepala kemaluannya, minhu dari kemaluannya, au qadroha atau ukurannya, min maktu'iha dari zakar atau kemaluan yang terpotong, fi farjin di dalam kemaluan. Jadi yang dimaksud bertemunya 2 alat khitan adalah ketika kepala kemaluan laki-laki. Jadi kepala kemaluan laki-laki itu ada helmnya kan ya. Ketika helmnya itu secara keseluruhan masuk di dalam kemaluannya perempuan, mau keluar atau tidak keluar spermanya atau maninya, maka dia sudah punya hadas besar. Kalau hanya sekedar nempel doang, belum punya hadas besar. Atau setengahnya masuk, ya, dia belum punya hadas besar. Tapi kalau kepala kemaluannya secara keseluruhan masuk di dalam farji, maka dia sudah punya hadas besar. Baik yang memasukkan atau yang dimasukkan sama-sama punya hadas besar. Begitu juga kasus bagi orang yang tidak punya kepala kemaluan. Naudzubillah min dzalik, ada seseorang kepala kemaluannya terpotong. Nah, dia dihukumi junub bagaimana? Sedangkan konsep awal tadi ketika kepala kemaluan itu masuk ke dalam kemaluan. Sedangkan ini kasusnya dia tidak punya kepala kemaluan karena terpotong. Maka nanti diukur dengan kepala kemaluannya. Atau kepala kemaluan orang secara umumnya kita anggap 3 cm saja ya. Maka dari bagian terpotong, ketika masuk batangnya ke dalam kemaluan seukuran 3 cm, maka dia itu sudah memiliki hadas besar.
di dalam farji, di dalam kemaluan. Ini tidak terkhusus hanya kepada kemaluan perempuan. Juga ketika naudzubillah min dzalik ada laki-laki memasukkan kepala kemaluannya di dalam anus perempuannya atau istrinya, atau anus laki-laki yang lain, atau anusnya hewan, ya, maka nanti yang punya hadas besar ketika dimasukkan ke dalam anus hewan, contoh kecil, atau ke dalam anus hewan, maka yang punya hadas besar tetap manusianya. Ya, nggak usah misalnya ada ayam dimasukin sama si Budi, contoh kecil, anusnya, terus ayamnya diikutin mandi, nggak usah. Hanya manusia. Tapi kalau dimasukkan ke dalam anus, baik laki-laki atau perempuan anus tersebut, maka yang dimasukkan dan memasukkan punya hadas besar. Nah, ini kasusnya juga bagi orang yang hidup. Bagaimana kalau misalnya mayit? Banyak kasus beberapa tuh. Ada mayit di kamar jenazah, kemudian disetubuhi oleh petugasnya, atau ada mayit dikubur, kemudian digali lagi, kemudian disetubuhi oleh dirinya. Apakah mayit itu nanti yang disetubuhi baik laki-laki dan perempuan wajib diulang mandinya? Tidak. Karena hukum wajib mandi ini bagi orang yang masih hidup. Orang yang sudah wafat sudah hilang taklifnya, kewajiban dalam melaksanakan ibadah. Kemudian fungsi mandi mayit apakah bukan untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar? Ya bukan. Ya, dalam pemandian mayit itu kan ada proses pemandian secara keseluruhan dan juga diwudukan. Itu bukan dalam rangka untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar, bukan. Dalam rangka untuk membersihkan tubuhnya mayit agar tidak ada najis. Nanti ketika sholat, hukum sholatnya dianggap sah. Bukan rangka menghilangkan hadas besar atau hadas kecil, karena hadas kecil ataupun hadas besar itu hanya ada pada orang yang masih hidup. Ya, jadi kan banyak tuh orang, misalnya contoh ada pemindahan makam. Ya, kemudian ternyata pas digali jasadnya masih utuh, dimandi lagi, nggak usah. Ya, udah dikuburkan lagi aja secara langsung, tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan. Nah, kemudian juga timbul satu kasus ini, ulama itu mengandai-andai, seandainya ada ikan besar, kemudian seorang manusia masuk ke dalam anusnya, saking besarnya itu ikan. Apakah dia wajib mandi? Wajib mandi. Karena kenapa? Kepala kemaluannya sudah masuk di dalam farji. Farji itu tidak khusus terhadap kemaluan perempuan, tapi juga masuk ke dalam anus manusia dan anus hewan. Kalau lubang lemari bagaimana? Nggak masuk. Nganggur itu mah. Atau anak muda sabun dibolongin. Nah, nggak masuk itu. Gak masuk. Aman itu ya. Aman, lemari gak punya dia. Ya, makanya bujang itu repot, dia boros di sabun. Gitu tadi emang tadi. Itu yang pertama, ketika berhubungan suami istri atau kepala kemaluan laki-laki masuk di dalam farji tersebut. Kemudian yang kedua adalah inzalul mani, keluarnya sperma. Entah keluarnya sengaja atau tidak sengaja, syahwat atau tanpa syahwat, entah itu melalui perantara dosa atau tanpa dosa. Ketika sperma itu keluar dari perempuan atau dari laki-laki, maka dia punya hadas besar. Ya, jadi spermanya yang menjadi titik tekannya. Kalau tadi adalah kepala kemaluan masuk di dalam farji, mau keluar nggak keluar tuh sperma, maka dia punya hadas besar. Kalau yang kedua keluar sperma, ya bagaimanapun caranya, bagaimanapun dia itu melakukannya atau keluar spermanya, ketika sperma sudah keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan, maka dia sudah punya hadas besar. Nah, kemudian sperma ini kadangkala itu keluar dengan melalui mimpi juga bisa, atau tidak mimpi. Ketika spermanya keluar tetap wajib mandi. Maka beda kasusnya, ada orang yang ingin mengeluarkan spermanya, tapi ketika mau keluar kemaluannya ditekan sama dia sehingga spermanya nggak keluar. Apakah wajib mandi? Tidak. Karena yang menjadi titik tekannya adalah keluar sperma. Dan yang keluar dari kemaluan kita itu ada 4 macam. Bagi laki-laki, 1 baul, air seni atau air kencing. Itu sifatnya najis.
Kemudian yang kedua ada namanya madhi. Ada lagi namanya wadi. Ada namanya mani. Yang suci hanya satu, mani. Adapun madhi, wadi dan air kencing hukumnya najis. Cara membedakannya bagaimana? Kalau mani itu sifatnya keluarnya itu muncrat dan keluar berbarengan dengan syahwat. Kemudian kalau basah, dia baunya itu bau putih telur. Ya, kalau basah baunya bau pandan, baunya bau adonan. Kalau kering baunya bau putih telur. Ketika kita bangun tidur ternyata ya ini basah, pas dicium bau adonan, maka itu sperma. Dan dia sahid, dia itu kental, ya kental banget dah kalau sperma. Nah, kemudian yang kedua ada namanya madhi. Madhi itu dia teksturnya itu rokik. Rokik itu encer, ya tapi tidak seencer air kencing. Dia itu keluar ketika syahwat ingin memuncak. Ya, kalau tadi mani ketika syahwat memuncak. Kalau madhi ketika syahwat ingin memuncak. Kalau bahasa kitanya pelumas. Nah itu madhi, hukumnya najis. Ada lagi wadi. Wadi itu adalah cairan yang sifatnya itu encer dan keluar biasanya karena sakit atau setelah membawa beban yang berat. Contoh ada orang kerja keras, bawa batu segala macam dah. Kemudian dia buang air kecil. Setelah buang air kecil, ternyata ujungnya ada kental sedikit. Nah itu namanya wadi. Maka sekali lagi hukumnya yang suci hanya mani. Ketika seseorang bangun tidur, ternyata basah, ya dilihat sifatnya mani, maka sarungnya suci. Dia hanya wajib mandi. Kalau yang keluarnya itu adalah madhi dengan sifat yang tadi disebutkan, ya maka dia itu harus ganti sarung karena najis dan tidak wajib mandi. Ya, karena namanya madhi, wadi dan air kencing itu menyebabkan seseorang memiliki hadas kecil, bukan hadas besar. Atau timbul satu kasus ketika tidur bangun basah, bingung ini madhi apa wadi ya, ini mani apa madhi ya, kita bingung nih, maka boleh memilih kalau lagi bingung. Kalau memilih mani berarti sarungnya suci tapi dia wajib mandi. Kalau memilih madhi sarungnya wajib ganti, dia tidak wajib mandi. Ya. Kalau perempuan tambah ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah, nanti dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah al-mautu, yaitu kematian. Ya, kematian jelas yang wajib mandi bukan yang mati, orang yang hidup. Kalau yang mati sendiri repot kita. Kecuali orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu tidak wajib dimandikan. Atau bayi keguguran di bawah umur 4 bulan. Ya, itu tidak wajib dimandikan, apalagi tidak berbentuk, tidak wajib dimandikan. Ya. Kalau orang yang mati syahid dalam peperangan untuk meninggikan kalimat Allah, maka orang tersebut tidak wajib dimandikan, bahkan haram. Karena kenapa? Darahnya nanti akan menjadi saksi di akhirat bahwa orang ini adalah sebagai orang yang mati syahid. Itu syahid dunia wa akhirat. Ada syahid akhirat. Syahid akhirat itu proses jenazahnya sama seperti orang biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, tapi status di akhirat seperti orang yang mati syahid. Siapa saja mereka? Salah satunya adalah orang perempuan yang wafat karena melahirkan. Itu syahid akhirat. Ada juga syahid akhirat adalah orang yang wafat karena sakit perut. Nah, kemudian adalah orang yang mati karena tertiban bangunan. Orang tenggelam. Ya, itu orang yang terbakar, itu mati syahid akhirat. Dan yang lebih hebatnya lagi yang syahid akhirat adalah orang yang wafat dalam proses mencari ilmu. Karena dalam hadis dikatakan man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, kata Nabi. Siapa yang keluar dari rumahnya, maka dia itu adalah orang yang meninggikan agamanya Allah sampai pulang. Jadi kalau ada orang keluar dari rumahnya ngaji, ya, dalam proses berangkatnya ternyata dia wafat. Nah, maka dia nanti didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sebagai orang yang mati syahid. Atau ketika ngaji wafat, atau pas pulangnya belum sampai rumah sudah wafat.
Yang enaknya ketika orang itu mati syahid akhirat, di akhirat bisa mensyafaati keluarga minimal 70 orang. Ya. Makanya orang ngaji itu nggak ada rugi. Satu, rezekinya ditanggung. Kalau wafat syahid akhirat. Makanya bingung kalau orang itu masih nggak mau ngaji. Makanan udah ada, ilmu itu dapat, ya ngobrol silaturahmi dapat. Kopi Tapi ada. sayangnya habis ngaji seringnya gibah. Iya. Itu dia. Sekarang pengajian laki-laki sama ibu-ibu Sama. 12 ya. Lagi 11, 12. Tahu, Udah ya, Pak. 3 itu. Jadi 3 itu adalah perkara yang di dalamnya nanti menyebabkan orang wajib mandi baik laki-laki ataupun perempuan. Tadi itu adalah kepala kemaluan dimasukkan ke dalam farji. Yang kedua keluar sperma, yang ketiga adalah kematian. Wasalah satu tahta subihan nisa, dan ada 3 perkara yang khusus dengan 3 tersebut perempuan saja. Yang mana mereka dengan 3 hal ini wajib untuk melaksanakan mandi besar. Yang pertama wahya al-haidu, yaitu haid. Ketika perempuan itu haid, maka nanti setelah suci wajib untuk melaksanakan mandi besar. Nah, perempuan ini ketika haid itu apa sih? Adamu al-khariju min aqsar rahimil mar'ah. Darah yang keluar dari ujung pangkal rahim perempuan. Ala sabili jibilah, atas faktor kebiasaan. Setiap bulannya biasa aja tuh bagi perempuan mengalami haid. Tapi sayangnya banyak perempuan yang tidak memahami kapan sholat apa saja yang wajib dia qodok ketika suci. Nah, kita bagi selaku suami, selaku laki-laki, apakah wajib untuk memahami? Wajib. Karena ketika istri tidak paham, kita wajib ajarkan mereka. Contoh misalnya perempuan ini haid jam 12:30 siang. Ya, dia belum sholat zuhur. Sucinya ternyata sekitar jam, sekarang itu maghrib jam 6 lewat ya. Kita anggap jam 6. Sehingga kalau dia mandi, beres haid tersebut, maghrib udah masuk. Maka ketika beres mandi, yang wajib dikodok satu adalah tadi yang haidnya masuk zuhur. Karena tadi dia belum sholat. Ya, bukan hanya zuhur, tapi asar juga, karena asar bisa dijamak dengan zuhur. Kemudian juga yang wajib dikodok tadi beresnya dia jam 6. Berarti masih waktu di asar, ya. Kemudian dia mandi. Ketika mandi, asarnya habis. Maka asar ketika suci itu dia wajib kok. Berarti 3 sholat. Kalau perempuan tidak memahami ini, berarti berapa sholat yang menjadi hutang bagi dirinya nanti di akhirat. Makanya kalau ada ibu-ibu mau ngaji, kasih, ya, biar mereka memahami ilmu untuk mereka sendiri. Kita ngelarang istri kita ngaji karena kenapa? Gak mau ngeluarin duit, ya nggak? Ya buat dia sedekah, buat dia bikin seragam segala macam. Udah, istri ngaji adalah satu keuntungan yang besar. Yang repot itu laki kagak ngaji, bini kagak ngaji. Iya, subuh bangun jam 6:30 udah. Laki kagak sholat, bini kagak sholat, anak kagak sholat. Itu neraka sebelum neraka. Coba kalau kita bayangin malam-malam subuh bangun, kita bangun, istri bangun, anak bangun, kemudian kita sholat, jadi imam, salam ke kanan, ada istri, salam ke kiri, ada anak. Surga sebelum surga. Meskipun ekonomi kita itu tidak banyak, tapi melihat keluarga ibadah, bahagianya bukan main. Terlebih sekarang bulan Rajab, ya. Bulan Rajab jangan disia-siakan, karena bulan Rajab ini dikatakan adalah syahruz zara'i, bulan menanam. Nanti Sya'ban syahrus saqyi, bulan untuk menyiram. Sedangkan Ramadan adalah syahrul hasad, bulan untuk memanen. Kalau orang itu punya kebun, nggak bakal bisa manen terkecuali dia nanam. Dan dia tidak akan bisa memanen secara sempurna kecuali disiram, kecuali dikasih pupuk. Makanya ulama untuk mempersiapkan bisa nanti mendapatkan pahala yang maksimal di bulan Ramadan, memulainya bukan di malam pertama Ramadan, tapi di bulan Rajab. Ya, jadi Rajab ini biasakan nih, yang 5 waktunya masih bolong-bolong rapi, ya, udah rapi 5 waktunya, udah istiqomah 5 waktunya, sesekali berangkat ke musola, sesekali berangkat ke masjid.
Nanti kalau masih diambil orang Wahabi, kita yang marah-marah. Padahal kita jarang ke masjid. Ya, nanti bulan Syabannya diistiqomahin lagi. Sehingga bulan Ramadan jadi kebiasaan. Dan biasakan di bulan Rajab ini setelah daripada sholatnya jangan pernah meninggalkan untuk membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan juga paginya pagi dan sore jangan pernah meninggalkan di bulan Rajab ini untuk membaca Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Pagi 70, sore 70 dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang membaca Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya di bulan Rajab, paginya 70, sorenya 70, lantamas sajildahu annar, maka kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Udah gak banyak-banyak itu. 70 nggak lebih, ya nggak sampai 5 menit. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Dan banyakin di bulan ini untuk membaca istighfar, karena ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Nanti bulan Syaban banyakin sholawat, nanti bulan Ramadan banyakin baca Alhamdulillah, dengan beberapa bulan ini, bahkan udah berapa tahun ini, kita masih dikasih kuat buat ngaji. Dan ini wadah kita untuk sama-sama membenarkan diri. Bukan benerin orang lain, bukan, benerin diri sendiri. Jangan kita udah ngaji istiqomah setiap malam Jumat, akhirnya dengan ilmu yang kita punya gampang nyalahin orang, salah. Tapi untuk benerin diri kita sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah wan nifas, yaitu adalah nifas. Nifas adalah adamu al khariju akibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan, setelah sempurnanya melahirkan. Jadi misalnya ada perempuan melahirkan, jelang beberapa waktu darahnya keluar, itu darah nifas. Nanti setelah sempurna darah nifasnya itu keluar, umumnya itu adalah 40 hari, paling lama 60 hari, paling sebentar setetes, sebagaimana yang dialami oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau ketika melahirkan putra-putranya, putri-putrinya, nifasnya hanya setetes. Dan beliau perempuan yang gak pernah haid, sehingga ibadahnya gak pernah putus. Makanya beliau terkenal gelarnya adalah Al-Batul, perempuan yang sangat suci. Dan yang terakhir bagi perempuan adalah wajib mandi wal wiladatu, yaitu melahirkan. Misalnya contoh, dia melahirkan adalah jam 11 siang ya, jam 11 siang, darah nggak langsung keluar, darah nifasnya udah masuk duhur, maka sebelum waktu duhur, sebelum melaksanakan duhur, dia wajib mandi. Beda kasusnya kalau misalnya dia melahirkan jam 11, ternyata setengah 12 darahnya keluar nifas, maka dia sudah tidak wajib sholat. Kalau misalnya Ramadan nggak wajib puasa, nanti setelah Syawal wajib untuk mengkodok puasa-puasanya tersebut. Bagaimana kalau sholatnya, apakah wajib dikodok? Enggak ya. Jadi perempuan ketika haid, perempuan ketika nifas, itu ketika dalam masa itu sholat-sholat yang ia tinggalkan ketika suci tidak wajib dikodok, terkecuali puasa. Itu enaknya Islam. Coba wajib dikodok. Perempuan haid umumnya seminggu, 7 kali 5 berapa? 35. Ini agama Islam. Makanya agama Islam itu ajarannya kalau diperhatikan gak ada yang sulit, dan semuanya masuk logika. Kalau ada satu ajaran gak boleh nikah, repot. Karena itu secara manusiawi butuh yang namanya pasangan, butuh yang namanya berketurunan. Dan ajaran agama Islam nggak ada yang nggak masuk logika. Dan semua ketika dijalankan penuh dengan keringanan. Sholat berat, kita anggap seperti itu. Sekarang sehari semalam 24 jam. Sholat kita anggap 5 menit setiap sholatnya. Sehari semalam yang wajib adalah 5 kali 5 kita anggap 25 menit. Nggak sampai 1 jam. Tapi kita masih ada aja yang meninggalkan sholat. Padahal sholat adalah hubungan hamba dengan Tuhannya. Ketika sholat sudah ditinggalkan, berarti tali hubungannya sudah terputus. Kalau hamba dengan Tuhannya sudah terputus, mau apa dia dalam hidupnya? Nah, itulah 6 perkara yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan mandi besar. Dari sedikit kajian itu, para bapak-bapak, para hadirin, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Ayo kata calon pengantin baru. Masalah masuk apa Nanti gimana? kita tutup dulu deh ya, Iya. sambil ngerokok sambil apa biar bebas. Ya mudah-mudahan dengan sedikit kajian ini ya ada manfaatnya, ada barokahnya. Kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin masih belum bisa istiqomah dalam tempat ini. Mudah-mudahan kita semua terus mendapatkan taufik dan hidayah oleh Amin. Allah. Dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan jasmani kita, disehatkan rohani kita, dilancarkan rezeki kita, diberkahkan rezeki kita, diberkahkan keluarga kita, diberkahkan keturunan-keturunan kita, dihilangkan kesusahan-kesusahan kita, dihilangkan kesedihan-kesedihan kita, dilunasi hutang-hutang kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat-hajat dunia maupun hajat-hajat akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, dipercepat oleh Allah untuk sama-sama bisa pergi haji ke Baitullah, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan apabila sudah tiba masanya Allah wafatkan kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق نزل الفاتحة اقبل دعاءنا ولا خير رجانا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا من عندك واغفر علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وأنزل علينا من بركاتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عافيك وعافيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن. وارزقنا يا الله مغفرتك ورحمتك وعتق من النار. اللهم نسألك حسن الخاتمة وحسن الخاتمة. سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi